Bab 331, aku sudah cukup. 10. Nama, Douluo, tanda pembukaan untuk Dewi Xiao penulis, Saus Abadi. Plus mematikan mengatur ulang, afinitas Dewa Laut Chu dan Qin juga mencapai 25%. Pada hari ini, selain 6 Raja Binatang Buas, Chu Qin membawa para wanita dan mutiara ungu sekali lagi keluar kuil Dewa Laut. Saudara Chu Qin, selama saya menyelesaikan penilaian ini, saya dapat mensimulasikan cincin roh ke-8. Wang Qiwer bertanya, saya level 78. Baiklah, tidak masalah. Chu Qin mengangguk. Lalu apa penilaian kali ini? Tidak akan sesederhana 2 kali sebelumnya. Xiao Hu bertanya setelahnya. Bagaimana saya tahu? Chu Qin tersenyum tenang, saya tidak akan tahu sampai Bos Saixi memberitahu kita. Ayo, Ning Rongrong berkata sedikit bersemangat. Ujian ini terlalu bagus untuknya, tetapi 3 ujian, cincin roh 100.000 tahun yang diberikan dewa, dia telah naik dari level 58 ke level 68, untuk seseorang seperti dia yang lebih nyaman dengan kemudahan, Pulau Poseidon adalah surga. Chu Qin dan para wanita mengikuti suara itu, dan memang benar bahwa Bos Saixi dan 7 penyembah Pulau Dewa Laut berjalan menuju Chu dan Qin dengan rapi. Bos Saixi hari ini mengenakan gaun istana biru dengan pinggang terbuka. Gaun istana itu sangat ketat, mengangkat bentuk tubuhnya yang sempurna ke tingkat yang lain. Setiap kali aku melihat persembahan besar, aku mengenakan gaun yang berbeda, tetapi selalu begitu cantik. Apakah ini kecantikan alami? Huliena menghela nafas sedikit. Naer, jangan berkecil hati, kamu tidak lebih buruk darinya. Chu Qin tersenyum dan menghibur Huliena. Benarkah? Huliena mengangkat alisnya. Tentu saja, meskipun Bos Saixi cantik, dia sudah tua. Chu Qin tersenyum tenang. Huliena tiba-tiba tersenyum seperti bunga. Bos Saixi sepertinya mendengar kata-kata Chu Qin, dan sedikit kebencian melintas. Tetapi dia segera tenang dan tersenyum dan berkata, Chu Qin, apakah kamu siap untuk penilaian hari ini? Ya, Chu Qin mengangguk. Bos Saixi, apa penilaian hari ini? Isi penilaian hari ini sangat sederhana. Kalian semua, selama kalian mendukung sebatang dupa di bawah upaya bersama saya dan 7 kuil agung, penilaian akan dianggap lulus. Jawab posesi. Setelah mendengar ini, semua alis wanita sedikit menyempit. Mereka semua tahu bahwa kekuatan 7 kuil agung semuanya adalah pembangkit tenaga listrik di atas gelar Douro, dan seagot Douro Bos Saixi adalah Douro yang benar-benar tak tertandingi. Ini membuat mereka sedikit tidak percaya diri. Chu Qin muncul dengan tenang, Bos Saixi, bersikeras pada sebatang dupa berarti setiap orang bersikeras pada sebatang dupa, atau selama sebatang dupa selesai, hanya ada 1 orang yang tersisa di lapangan. Bagaimanapun, jawab Bos Saixi, kalian adalah sebuah tim, selama 1 orang bisa bertahan, itu akan dianggap sebagai kemenangan. Bagus sekali, Chu Qin tersenyum tenang, mereka tidak perlu bermain, aku sudah cukup. Kakak Chu, kamu sendirian. Si Dragon Dou berkata dengan heran sebelum Bos Saixi sempat berbicara. Ada apa? Chu Qin tersenyum tipis. Tuan Chu, kami akui bahwa kamu sangat kuat. Sigel Dou mengikuti dengan khawatir, namun, kami masih memiliki persembahan besar, dan kami akan melakukan yang terbaik. Apakah kamu benar-benar sendirian? Mendengar kemunculan Haife Dou yang mengkhawatirkan Chu Qin, Bos Saixi mengangkat alisnya sedikit. Dia punya firasat bahwa Haife Dou ini mungkin memiliki hubungan yang luar biasa dengan Chu Qin. Tentu saja, Pose salah menebak. Chu Qin tidak memiliki hubungan yang tidak jelas dengan Haife Dou untuk saat ini. Itulah masalahnya. Chu Qin tersenyum lembut, HNV, terima kasih atas pengingat dan kekhawatiranmu. Namun, aku, Chu Qin, tidak akan membiarkan wanita manapun jatuh ke dalam bahaya. Aku sudah memutuskan, dan aku akan menjadi satu-satunya orang. Pada saat ini, Xiao Hu dan yang lainnya semua tersentuh, dan Zi Zhenzu, Sangguan Yaking dan Haino Douluo, ketiga wanita yang untuk sementara tidak relevan dengan Chu dan Qin juga tersentuh olehnya. Pada saat yang sama, Haima dan Hailong Douluo semua menunjukkan sedikit kekaguman pada saat yang sama. Mereka akhirnya tahu mengapa Chu dan Qin memiliki begitu banyak wanita yang berlama-lama, dan kepribadian orang ini terlalu kuat. Pemujaan yang hebat, karena ini adalah Master Chu sendiri, bagaimana kalau kita memotong beberapa di sini juga? Haife Douluo berkata kepada Bos Saixi. Bos Saixi menggelengkan kepalanya dan tersenyum sedikit. Jika keputusan sudah dibuat, kita tidak dapat mengubahnya.
Mungkin Chukin benar-benar akan mengejutkan kita. Setelah mengatakan itu, Posei tidak yakin dalam hatinya. Bos Saixi selalu memiliki perasaan di dalam hatinya, dia akan berusaha sekuat tenaga, bahkan dia takut. Chukin, biarkan aku mengikutimu. Ye Lingling berpikir sejenak, dan berjalan ke sisi Chukin. Aku punya begonia darah naga. Di antara semua saudari, akulah yang paling memenuhi syarat untuk mengikutimu. Lingling, atau kalau tidak, aku akan datang sendiri. Jawab Chukin. Tidak, Ye Lingling berkata dengan tegas, aku harus bermain, mewakili semua saudari, dan kami tidak akan pernah membiarkanmu mengambil risiko sendirian. Xiao Wu, Zhu Zuqing, Qian Renshui dan yang lainnya berkata serempak. Oh, baiklah, Chukin mengangguk. Jika itu adalah kata-kata Ye Lingling, Chukin pasti akan mencegahnya terluka, dan kedua, keuntungan Ye Lingling untuk dirinya sendiri memang kuat. Dia juga ingin tahu seberapa kuat Ye Lingling, yang sudah mendekati level Soul Sage, dapat bekerja sama dengannya. Baiklah, kalau begitu, penilaian dimulai. Kata Bos Saixi, dengan jentikan jarinya, dupa yang menyala langsung tertanam di lantai granit. Segera, di bawah tubuhnya yang indah, 8 hitam dan 1 merah di bawah kakinya, 9 cincin roh menyala. Pada saat yang sama, 7 penjaga Douluo dari naga laut, kuda laut, bintang laut, fantasi laut, hantu laut, gadis laut, dan tombak laut juga memanggil cincin roh seni bela diri pada saat yang sama. Kepemilikan Qinglong, Chukin juga tidak ambigu, dan 5 cincin roh merah di bawah kakinya menyala. Roh bela diri naga Azure keluar dari belakangnya, dan segera separuh tubuhnya melilit pinggang Chukin. Pada saat Chukin Qinglong Wuhun muncul, Hailong, kuda laut, hantu laut, bintang laut, dan gadis laut Douluo semuanya merasakan getaran di sekujur tubuh, itu adalah wuhun mereka yang gemetar. Tanpa diduga, saudara Chu ternyata adalah roh kembar, dan roh kedua sangat kuat. Naga laut Douluo menghela nafas sedikit. Tidak heran Tuan Chu begitu percaya diri. Hai Eve Douluo tidak terkejut dan bersukacita, kita tidak boleh kalah terlalu telak. Apakah kamu akan kalah? Itu tidak pasti. Si Lance Douluo tersenyum percaya diri, tidak peduli seberapa kuat dia hanya level 96, belum tentu, dia bisa mengalahkan kita bertujuh ditambah dengan pemujaan tak terkalahkan laut. Baiklah, berhenti bicara omong kosong, lanjutkan saja sesuai rencana. Kata posesi, baiklah, kalau begitu aku akan memimpin. Kemampuan jiwa pertama, paku laut. Begitu suara Sispir Douluo jatuh, tombak yang terbuat dari air terentang dalam sekejap dan menusuk dada Chukin. Lingling, tidak perlu bertindak untuk saat ini. Melihat bahwa Ye Lingling ingin mengaktifkan dorongan darah naga, Chukin tersenyum acuh tak acuh tanpa menoleh ke belakang. Ya, Ye Lingling mengangguk patuh. Pada saat ini, tombak si Lance Douluo telah menusuk bagian depan Chukin, tetapi dia melihat bahwa tombaknya belum menyentuh Chu. Qin, permukaan tubuh yang terakhir memiliki gelombang kekuatan roh yang ekstrim. Naik, saat berikutnya, dengan suara air yang menghantam batu besar, tombak si Lance Douluo langsung hancur. Pada saat yang sama, si Lance Douluo sendiri juga terkena serangan balik, mundur beberapa langkah ke belakang. Melihat pemandangan ini, semua orang di Gadis Laut Naga Laut terkejut. Mereka semua tahu bahwa Chukin sangat kuat, dan mereka tidak menyangka akan begitu kuat sehingga mereka tidak menggunakan kemampuan roh, atau bahkan secara langsung, dan telah mengalahkan si Spear Douluo tingkat 93. Maju bersama. Begitu suara itu jatuh, 7 Hailong Douluo bergegas menuju Chu dan Qin pada saat yang sama. Dewa Naga Yu, transformasi Dewa Naga. Chu dan Qin tidak berani mengabaikan, Dewa Naga Yu, dan transformasi Dewa Naga dimulai pada saat yang sama. Di bawah restu dari dua orang yang tegak lurus, kekuatan Chukin mencapai ranah Douluo yang tak tertandingi dalam sekejap. Segera setelah itu, disertai dengan ledakan keras, gelombang kekuatan roh Chukin dan serangan yang dibentuk oleh 7 orang bergelar Douluo bertabrakan dengan keras. Dalam sekejap, di bawah tabrakan 8 orang, medan magnet yang kuat terbentuk. Udara di medan magnet tampak terdistorsi, dan lantai granit retak setiap inci. Namun, dapat dilihat dengan jelas bahwa Chu dan Qin tampak sangat santai, sementara 7 pelindung Douluo tampak sedikit berat. Meskipun ada 7 dari mereka, yang terkuat hanyalah Douluo Naga Laut tingkat 95. Bersama-sama, mustahil juga untuk menaklukkan Chukin, Douluo yang tak tertandingi.
Tubuh sejati roh bela diri. Hailong berteriak lebih dulu. Segera, cahaya biru yang menyilaukan menyala, dan di antara 7 kubu pemujaan, seekor naga biru sepanjang 20 meter berlari kencang menuju Chudankin. Segera setelah itu, ada seekor kuda laut raksasa, Yasha, bintang laut, dan terakhir roh bela diri humanoid yang memegang tombak. Keenamnya semuanya dipadatkan oleh avatar roh bela diri yang diabadikan oleh 7 guru besar. Pada saat yang sama, pada saat ini, ruang di sekitar Chudankin menjadi pemandangan putih dan seperti mimpi. Ada apa? Xiao Wu berkata dengan heran ketika dia melihat Chukin dikelilingi oleh cahaya putih. Itu ilusi, jawab Huliena. Dia ahli dalam memanipulasi ilusi, dan saudara laki-lakinya Xie Yue bahkan dapat menciptakan penghalang yang tidak dapat ditembus oleh mata telanjang berdasarkan daya tariknya, dan ilusi putih di depannya seperti itu. Itu seharusnya si Fantasi Dowo. Zizhenzu melanjutkan dengan alisnya. Si Fantasi Dowo adalah orang yang kuat yang terkenal dengan ilusionisme. 7 guru besar secara bersamaan menggunakan tubuh roh, Guru Chudankin, bisakah dia bertahan? Alam ilusi. Ning Rongrong tersenyum penuh kemenangan. Kakak mutiara ungu, kau meremehkan Chukin. Alam ilusi tidak berlaku baginya. Benar saja, begitu suara Ning Rongrong jatuh, raungan naga yang kuat datang dari lingkungan putih. Setelah itu, disertai dengan semburan cahaya berdarah yang terlihat oleh mata telanjang, 7 gadis lautan Douluo bergegas keluar dari ilusi putih pada saat yang sama. Pada saat yang sama, ilusi lautan Douluo menghilang, memperlihatkan naga berwarna darah setinggi 20 meter, dan Chukin dan Ye Lingling menginjak kepala naga berwarna darah itu. Tidak diragukan lagi, Ye Linglinglah yang menggunakan penguat darah naga dan tubuh asli naga Azure milik Chukin untuk menghancurkan 7 persembahan pelindung dalam sekejap. Sangat kuat, kuda laut Douluo berlutut di tanah, memegangi dadanya. Tidak heran kakak Chu begitu yakin bahwa perubahan ini, batuk-batuk, Hailong Douluo juga berkata dengan tidak percaya di matanya. Pada saat ini, mereka melihat gelombang cahaya yang menyilaukan bersinar. Di samping mereka mengikuti suara itu dan melihat bahwa di balik tubuh Posei yang indah, muncullah hantu humanoid besar. Hantu itu tampak agak tua dan kekar, mengenakan mahkota dan memegang trisula emas. Itu adalah roh tingkat Dewa Bos Saiksi, Dewa Laut. Pada saat roh bela diri Dewa Laut Bos Saiksi muncul, pupil matanya yang seperti permata biru berubah menjadi warna laut, dan pada saat yang sama kekuatan roh yang kuat memenuhi tubuhnya. Sudah lama sejak aku melihat pengorbanan yang hebat. Merasakan paksaan mengerikan dari Bos Saiksi, Sistar Douluo berseru. Tidak, belum lama, itu adalah pengorbanan yang hebat sejak memasuki Pulau Dewa Laut, aku tidak pernah bergerak. Kata hantu laut Douluo, Sisi, ini sungguhan. Berdiri di atas naga merah, Chukin juga sedikit mengecilkan pupil matanya. Dibandingkan dengan Bosi yang membiarkan Chudankin mencubit naga laut, Bosi saat ini adalah pemujaan Pulau Dewa Laut yang sebenarnya. Pada saat berikutnya, kekuatan roh Bos Saiksi meresap ke dalam naga berwarna darah milik Chukin, dan udara di sekitarnya digantikan oleh gelombang. Ups, seru Chukin, dan segera mendesak naga berwarna darah itu untuk terbang menuju ketinggian, tetapi kecepatan gelombang itu terlalu cepat, seperti rantai, mengikat ekor naga berwarna darah itu dengan kuat, erat. Kemudian, rantai ini mengikuti tubuh naga berwarna darah itu dan bergegas menuju Chukin dan Ye Lingling. Melihat ini, Chukin segera mengeluarkan penutup alam semesta laut yang luas dari wadah pemandu jiwa. Di bawah infus kekuatan jiwa Chukin, gelombang raksasa meledak di penutup laut yang luas. Ledakan, bersamaan dengan suara keras, rantai posesi dan gelombang raksasa Chudankin hancur di udara pada saat yang sama, berubah menjadi genangan air, dan memercikkannya ke alun-alun. Pada saat ini, Xiao Wuqian Renshui dan yang lainnya serta 7 kuil agung secara bersamaan dipaksa mundur beberapa puluh meter ke belakang. Terlalu kuat, apakah ini kekuatan pemujaan agung? Naga Laut Dowo menatap Bos Saiksi, tidak dapat melepaskan diri untuk waktu yang lama. Awalnya dia berpikir bahwa meskipun dia tidak dapat menandingi Posei, celahnya seharusnya sangat kecil. Baru sekarang dia menyadari bahwa jarak antara dia dan Bos Saiksi seperti dipisahkan oleh lautan luas. Tuan Chu, dia mampu mengikat persembahan besar. Hai Fe Dowo menatap Chukin dengan ekspresi terobsesi dan mendesah, sisi telah menjadi kenyataan, maka aku tidak bisa mengakui kekalahan. Kata Chukin, selain tubuh naga, ada pedang raksasa merah tua di tangannya.
Melihat pedang ilahi Sura di tangan Chukin, pupil bos Saixi sedikit mengembun, tetapi dia tidak banyak bergerak. Sebaliknya, dia langsung menggunakan jurus terkuatnya, kemampuan jiwa ke-9 empat lautan. Begitu bos Saixi melakukan gerakan ini, lapisan tetesan air memenuhi ruang yang terlihat oleh mata telanjang semua orang, dan pada saat yang sama, laut di laut tempat kuil Dewa Laut berada, benar-benar bergelombang. Kecepatan gelombang menjadi semakin cepat, dan akhirnya air laut di empat arah membentuk empat pilar laut dengan diameter 10 meter, yang mengalir deras menuju pusat Chudankin. Kekuatan yang terkandung dalam pilar laut ini sangat kuat, dan ruang bergetar kemanapun ia pergi. Ling Ling, tinggallah di dalamku selama setengah langkah. Chukin menyipitkan matanya. Ya, Ye Ling Ling mendengar kata-kata itu, dan sambil memanipulasi peningkatan darah naga, dia mendekati Chukin dengan erat. Sura membelah tanah. Segera, Chukin memasukkan pedang Dewa Asura langsung ke tanah. Dalam sekejap, tanah granit di sekitar Chukin hancur, dan debu dan batu kapur yang tak terhitung jumlahnya bergulung. Di bawah kendali kekuatan Sura, debu-debu ini mengembun bersama, membentuk empat dinding dengan kecemerlangan berdarah. Boom! Sebuah ledakan dahsyat terdengar seperti guntur yang teredam di hari yang cerah. Empat pilar laut dan empat dinding bumi membuat tabrakan yang paling intens. Pada saat ini, kulit bos Saixi sangat kejam, jadi dia tidak bisa melihat rasa upaya apapun. Tidak hanya wajah Chukin yang sangat tegang, tetapi tangan yang memegang pedang Dewa Sura bergetar hebat. Dan Ye Ling Ling berkeringat deras, dan tubuhnya gemetar. Tuan Chu, sepertinya Anda tidak bisa bertahan lagi. Hai Geldoulo berkata dengan wajah khawatir. Pengorbanan besar, apakah itu pengorbanan besar? Hai Long Doulo mengangguk. Bunuh alam dewa. Pada saat ini, kilatan gas putih keluar dari tubuh Chukin, yang merupakan alam dewa kematian yang diwariskannya kepada Dewa Sura. Pada saat alam dewa pembunuh muncul, kekuatan suci Asura di telapak tangan Chukin meledak dengan aura dan kecemerlangan pembunuh yang tak berujung dan kuat. Di bawah erosi dan pengaruh niat membunuh itu, pupil Chukin berubah menjadi warna merah tua. Dalam situasi ini, dinding bumi di sekitar Chudankin benar-benar hancur saat ini. Tetapi pada saat yang sama, empat pilar laut yang awalnya bergolak juga terhalang oleh aura pembunuh Chukin, dan perlahan-lahan bergerak mundur. Sungguh tatapan membunuh. Pupil mata Huliena mengecil. Chukin, ini menjadi sangat mengerikan, kata Wang Qiwer dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Dapat dilihat bahwa, di bawah erosi gila dari niat membunuh itu, selain pupil berwarna darah, tubuh Chukin ditutupi dengan pola sihir yang padat. Tidak, Chukin telah kehilangan kendali, seperti Raja Pembantaian saat itu. Mulut Nightmare Yu terbuka sedikit. Apa? Semua wanita terkejut ketika mereka mendengar ini. Dan pada saat ini, di bawah gelombang aura pembunuh Chukin yang terus-menerus, tubuh bos Saixi mulai bergetar, dan keempat pilar laut yang mengerikan didorong kembali dengan panik. Bunuh, bunuh, bunuh. Di mulut Chukin, dia meneriakkan tiga kata pembunuhan berulang-ulang, dan segera, seperti sambaran petir, dia bergegas menuju bos Saixi. Kebenaran laut. Bos Saixi terkejut, dan tongkat kerajaan di tangannya mengetuk dengan ringan. Keempat pilar laut langsung berubah menjadi gelombang mengerikan, mengelilingi tubuh bos Saixi. Namun, saya melihat bahwa Chudankin saat ini tampaknya tidak terkekang oleh laut, melewati langsung perisai laut Posei, dan Posei tidak sabar, dan segera menghindar ke kiri dan kanan. Namun, kecepatan Chukin terlalu cepat. Meskipun bos Saixi tidak terluka sampai ke titik itu, beberapa bagian masih terluka. Tidak baik, saudara Chu tidak terkendali. Hai Long Douwo berkata dengan terkejut, pemujaan yang hebat, ada bahaya. Mereka ingin bergegas maju untuk menyelamatkan bos Saixi, tetapi medan magnet energi yang dibentuk oleh bos Saixi dan Chukin terlalu kuat bagi mereka untuk mendekat. Chukin, Chukin, Xiao Hu dan yang lainnya juga berteriak. Mereka bahkan tidak berani mendekat, tetapi Chukin, yang telah kehilangan kendali, tidak dapat mendengar teriakan Xiao Hu dan yang lainnya sama sekali. Tepat ketika semua orang bingung, patung Dewa Laut di depan Pulau Dewa Laut tiba-tiba meledak menjadi cahaya lembut, dan kemudian cahaya ini, seperti hujan badai, mengalir ke Chudankin. Ini adalah cahaya Dewa Laut. Di bawah pemurnian cahaya Dewa Laut, pola sihir di tubuh Chukin akhirnya perlahan menghilang, dan pada saat yang sama pupil matanya berubah dari merah darah menjadi hitam legam. Segera setelah itu, Chukin jatuh ke tanah,
setengah berlutut di tanah, menopang tanah dengan pedang sura. Chukin, pada saat kekuatan roh dan aura pembunuh Chukin menghilang, Qian Renshui datang ke sisi Chukin untuk pertama kalinya. Suer, ada apa denganku? Chukin tampaknya bangun dengan sadar, dan dia menatap Qian Renshui, Yanyu dan yang lainnya dengan bingung. Chukin, kamu baru saja digigit oleh pedang ilahi Asura. Yanyu berkata, Imam Besar Pulau Dewa Laut, hampir dibunuh olehmu, Dewa Lautlah yang muncul dan menyelamatkanmu. Apa? Ketika Chukin mendengar ini, dia langsung menatap Bos Saixi. Setelah melihat Bos Saixi, dia aman dan sehat, dia menghela napas sedikit, berjalan mendekat dan bertanya, Bos Saixi, apakah kamu baik-baik saja? Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Sementara cahaya Dewa Laut memurnikan aura pembunuhmu, itu juga menyembuhkanku. Bos Saixi tersenyum kembali. Hati Chukin yang menggantung akhirnya jatuh sepenuhnya. Jika dia menyakiti Posei, dia menyesal tidak punya tempat untuk menangis. Selamat, kamu berhasil menyelesaikan penilaian ini. Pada saat ini, Bos Saixi berkata kepada Chukin dan para gadis, sedikit terengah-engah. Dapat dilihat bahwa dia sudah sedikit lemah, dan kekuatan pedang Dewa Chukin dan Sura melampaui imajinasinya. Terlebih lagi, jika bukan karena berkah cahaya Dewa Laut, dia mungkin telah jatuh di bawah pedang Asura milik Chukin. Melihat pemandangan ini, Chukin masih sedikit sedih dan menyalahkan diri sendiri. Dia tidak pernah ingin menyakiti Bos Saixi, tetapi pedang Dewa Asura tadi tampaknya telah membuatnya kehilangan kendali. Jadi, kita menang. Wang Qiwer bertanya dengan heran. Ya, Posei mengangguk sedikit. Tak lama kemudian, sedikit cahaya keemasan jatuh ke tubuh mereka, dan kekuatan roh mereka naik ke level 70 dalam sekejap. Penilaian terakhir dan kedua terakhir kalian akan dilaksanakan dalam sebulan. Kata posesi ke arah Xiao Wu dan yang lainnya. 1 bulan, Xiao Wu bertanya sedikit heran. Yah, ujian terakhir dari ujian ke-6 tingkat hitam dan ujian kedua terakhir dari ujian ke-7 teratas sama sekali tidak sesederhana itu. Aku akan memberimu waktu persiapan selama 1 bulan. Bos Saixi mengangguk, lalu dia menatap Chukin. Berkata, Chukin, ikutlah denganku, dan aku akan membawamu untuk berpartisipasi dalam penilaian ke-6. Baiklah, Chukin mengangguk dan menatap Xiao Wu dan yang lainnya. Xiao Wu Suer, jika aku tidak dapat menyelesaikan penilaian dalam waktu singkat, kalian akan kembali ke rumah tuan kota setelah kalian menyerap cincin roh. Bagus. Qian Renshui dan Xiao Wu mengangguk bersamaan. Kalian semua kembalilah dan beristirahatlah juga. Posesi menoleh ke 7 jalan besar ibadah, kalian juga pasti lelah. Ya, pemujaan yang agung. Hai Fe Douluo dan yang lainnya menjawab. Setelah itu, Chukin dan Bos Saixi berjalan menuju kuil Dewa Laut. Chukin, sebenarnya, penilaian ke-6mu sangat sederhana, tidak butuh banyak waktu sama sekali. Bos Saixi berbisik ke arah Chukin. Chukin tidak menjawab, tetapi menunjukkan senyum yang berbeda. Bos Saixi tiba-tiba gemetar di tubuhnya yang halus, dia punya firasat bahwa sesuatu akan terjadi. Benar saja, begitu Chukin masuk ke aula, dia menutup pintu aula utama, dan segera menoleh ke Posesci dan berkata dengan sedikit khawatir, Sisi, bagaimana, apakah tidak sakit? Posei membelai dadanya, menggelengkan kepalanya dan tersenyum, meskipun niat membunuhmu kuat, tidak mudah untuk menyakitiku. Baiklah, tidak apa-apa, kalau begitu aku punya sesuatu. Chukin tersenyum sedikit, lalu mengulurkan telapak tangannya, dan langsung membanting Bos Saixi ke dinding. Chukin, tongkat kerajaan di tangan Bos Saixi langsung jatuh, menatap Chukin dengan enggan berkata, ini adalah kuil Dewa Laut. Jadi apa? Dewa Laut tidak akan memata-matai kita. Chukin tersenyum tipis, Sisi, aku bilang kau bisa menemukanku kapanpun kau punya sesuatu untuk dilakukan. Tidak apa-apa untukmu, kau sudah tidak datang selama sebulan. Kalau begitu, tidakkah kau akan berinisiatif untuk datang kepadaku? Bos Saixi melengkungkan bibirnya dan berkata, Oke, ternyata kau tidak datang kepadaku dengan sengaja. Kata Chukin, meremas pantat Bos Saixi dengan keras. Lagi pula, aku sudah berusaha sekuat tenagaku tadi. Jika bukan karena aku memiliki pedang Asura, mungkinkah kau benar-benar ingin membunuh suamimu? Aku, gelombang, posesi tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan, secara tiba-tiba. Ada apa? Aku tidak mengerahkan tenaga. Chukin mengerutkan kening. Aku terluka di sana.
kata posesi dengan wajah memerah. Baru saja pedang Asura Chukin, tanpa sengaja, membuat pinggulnya dekat dengan pahanya untuk menahan pedang. Coba kulihat, kata Chukin segera. Tidak, Posei menggelengkan kepalanya. Tidak, kau harus melakukannya. Saat dia berkata, Chukin mendorong tubuh Bo Saixi langsung ke dinding dan sedikit mengangkat rok panjangnya. Seperti yang diduga, ada bekas pedang dangkal di dekat paha. Chukin menggelengkan kepalanya sedikit, mengeluarkan beberapa plester rumput abadi khusus dari wadah pemandu jiwa, dan dengan lembut mengoleskannya di atasnya. Wajah Bo Saixi memerah, dia berada di kuil Dewa Laut, ditekan seperti ini oleh Chukin, tetapi dia tampak sangat nyaman. Chukin, jangan lakukan ini. Posei tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Itu tidak akan berhasil, tidak baik meninggalkan bekas luka. Chukin menggelengkan kepalanya dan bersikeras, namun, kamu bisa berbaring di tanah. Dalam hal ini, itu tidak akan terlalu memalukan. Baiklah, Bo Saixi menggigit gigi peraknya, dan segera menjawab. Tindakannya saat ini benar-benar membuatnya sedikit malu. Setelah itu, Chukin mengeluarkan selimut yang telah disimpan selama bertahun-tahun dari wadah pemandu jiwa. Selimut ini tidak sederhana. Bibi Dong, Gu Yuena, Qian Renshui, dan banyak wanita Chukin telah berbaring di atasnya, dan kemudian Chukin memijat mereka. Sekarang, Posei juga berbaring di atasnya. Sisi, atau buka bajumu, kata Chukin. Tidak, Posei menggelengkan kepalanya dengan kuat. Meskipun dia benar-benar ingin Chukin melakukan itu di kuil Dewa Laut. Bagaimanapun, dia tidak bisa melakukan tindakan yang lebih keterlaluan. Chukin, jangan membuatku malu. Ketika kita meninggalkan kuil Dewa Laut, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Bo Saixi memohon belas kasihan. Baiklah, ini yang kamu katakan. Chukin tersenyum sedikit, kalau begitu aku akan mengoleskan obat lapis kedua padamu. Lapisan obat ini akan lebih menyakitkan, jadi bersabarlah, tetapi itu bisa membuat kulitmu tidak meninggalkan bekas luka. Ya, Posei mengangguk. Selama dia tidak terlalu keterlaluan, dia masih mau menikmati sensasi Chukin yang mengoleskan obat padanya. Dengan izin Bo Saixi, Chukin dengan lembut menempelkan plester dengan jarinya, dan menempelkannya di paha Bo Saixi hingga ke bokong. Rasa sakit yang membakar dan kenikmatan yang dibawa oleh Chukin membuat Bo Saixi mengerutkan kening dan berbisik pelan. Apakah sakit? Chukin bertanya sedikit karena terkejut. Posei menggelengkan kepalanya, tidak sakit, tetapi sangat nyaman. Chukin tersenyum sedikit, tentu saja nyaman. Metode pemberian obat Chukin bukanlah metode biasa, itu adalah metode yang dikenal sebagai pijat eksklusif untuk Gu Yuena. Chukin mencoba teknik ini berulang kali, dan setiap wanitanya akan merasa sangat nyaman. Terlebih lagi, Chukin menggunakan tubuh naga unsur untuk mengendalikan suhu tubuhnya ke tingkat yang sesuai. Kenikmatan yang dibawa oleh ini bahkan lebih tak terlukiskan. Dan Sisi, bagaimana kalau aku memijat seluruh tubuhmu? Chukin melanjutkan, aku jamin, itu akan lebih nyaman. Apakah kamu ingin menanggalkan pakaian? Gigi perak Posei sedikit terkatup. Kamu tidak perlu melepaskannya, jawab Chukin. Baiklah, kalau begitu. Posei masih terbuai oleh kenikmatan yang nyaman itu. Jadi Chukin dengan lembut melepaskan pakaian istana Bo Saixi, dan akhirnya meninggalkan beberapa pakaian penting. Segera setelah itu, Chukin mengambil foto seluruh tubuh Posei, paha, betis, lengan, pinggang, punggung, dan leher, dan mulai melakukan pijatan menyeluruh. Chukin, tepat saat Bo Saixi menikmatinya, dia tiba-tiba gemetar, karena pertahanan terakhir di tubuhnya telah dihancurkan oleh Chukin. Pada titik ini, apakah kamu ingin menolak? Chukin tersenyum pelan. Orang jahat. Posesci mengerutkan kening. Baru saat itulah dia tahu bahwa dia dijebak oleh Chukin selangkah demi selangkah, dan dia tidak bisa keluar. Segera, Chukin menghadapi pantat bulat Bo Saixi. Setengah jam kemudian, pada titik yang paling menyakitkan, Bo Saixi tidak dapat menahan diri untuk berteriak. Suara Xiao Hu terdengar dari pintu. Chukin, kami sudah menyerapnya. Bagaimana denganmu? Bo Saixi segera menutup mulutnya. Kamu kembali dulu. Chukin berteriak, aku masih butuh waktu di sini. Baiklah, ayo pergi dulu. Jawab Xiao Hu. Setelah Xiao Hu pergi, Bo Saixi akhirnya menghela napas lega. Agak memohon, Chukin, apakah tidak apa-apa? Apakah kamu akan menunggu kuil laut? Baiklah, oke.
Chukin juga mendapatkan kepuasan yang seharusnya dia dapatkan, dan berhenti membuat kemajuan lebih lanjut, dan berdiri dari bos Saixi. Setelah merasa lega, Posei menyeka sudut mulutnya dan mengenakan pakaian hampir secepat cahaya. Melihat penampilan bos Saixi yang sangat gugup, Chukin tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, "Cesi, kamu terlihat sangat pemalu, sangat cantik." Orang jahat, itu nekrotik. Po Saixi menggertakkan gigi peraknya. "Benarkah? Apakah aku jahat?" Chukin tersenyum tipis, siapa yang baru saja mengatakan itu, sangat nyaman, aku ingin melanjutkan. Itu aku. Bos Saixi menggertakkan gigi peraknya. "Aku tidak akan memberitahumu lagi, aku marah padaku." Bos Saixi mengembuskan napas marah. "Oke, jangan marah." Chukin tersenyum lembut, sudah waktunya untuk berbisnis. "Apa urusannya?" Bos Saixi mengangkat alisnya. "Kamu memintaku untuk berpartisipasi dalam penilaian ke-6, apa yang kamu minta padaku?" Chukin menggelengkan kepalanya dan tersenyum. "Oh, ya." Bos Saixi tiba-tiba menyadari. Hahaha, Chukin tertawa 3 kali setelah mendengar ini. "Jangan tertawa." Alis bos Saixi mengembun. Penjahat ini, Chukin, benar-benar terlalu jahat. Dia membawanya selangkah demi selangkah, dan kemudian menertawakan dirinya sendiri. Tapi omong-omong, dia sangat menyukai pria jahat ini. "Berhentilah tersenyum." Chukin menjawab, "Mari kita bicarakan, apa penilaian ke-6 itu?" "Ikut aku." Posei mengambil tongkat kerajaan dari tanah lagi, dan berjalan ke aula bagian dalam dengan langkah-langkah yang mempesona. Ini adalah pertama kalinya Chukin berada di sini. Seperti aula bagian luar, tidak ada jendela. Seluruh aula suram dan suram, dikelilingi oleh berbagai patung, dan Chukin dan Bo di depan sisi, di tengah-tengah aula, berdiri tongkat panjang hitam. Melihat tongkat panjang ini, Chukin sudah menebak asal-usulnya. Jika memang begitu, dia masih menatap bos Saixi dan bertanya, "Apa ini?" "Alat suci milik Master Poseidon, Trisula Emas. Itu dulu menemani pertempuran Master Poseidon seumur hidup, dan memadatkan sebagian kekuatan Master Poseidon. Setelah langit pecah, Lord Poseidon meninggalkannya di sini. Beratnya 108.000 jin dan memiliki komando kekuatan laut yang dahsyat. Dan hanya pewaris Lord Poseidon, Chukin, yang memenuhi syarat untuk mencabutnya." Bos Saixi berkata dengan nada hormat dan bangga, "Ini juga yang ke-6 dalam penilaian, cabut Trisula Poseidon untuk memenangkan." "Penilaian? Lalu, bagaimana jika aku tidak bisa mencabutnya?" Chukin tersenyum acuh tak acuh. "Tidak, Chukin, kamu harus mencabutnya, dan kamu pasti akan melakukannya." Po Saixi menggelengkan kepalanya. "Dilihat dari kegugupanmu, jika aku tidak bisa mencabutnya, akan sangat buruk untuk mati." Chukin tersenyum tipis. "Jangan katakan itu. Kau adalah penerus Poseidon yang sudah dijadwalkan, tidak mungkin untuk dicabut." Kata bos Saixi tergesa-gesa. Mencabut Trisula Poseidon adalah bagian penting dari 9 ujian Poseidon, jika tidak, bos Saixi tidak akan pernah membiarkan Chukin melakukan bahaya. "Baiklah, kalau begitu aku, mencoba." Chukin tersenyum percaya diri dan berjalan menuju Trisula Emas. Sebenarnya, kepercayaan diri Chukin penuh. Dia bahkan dapat menaklukkan pedang Dewa Asura, artefak yang sangat super, tidak bisakah dia menaklukkan Trisula Dewa Laut? "Ah!" Begitu telapak tangannya menyentuh Trisula Dewa Laut, Chukin menjerit kesakitan. "Ada apa, Chukin?" teriak bos Saixi dengan sangat khawatir. "Tidak apa-apa, menggodamu." Chukin tersenyum tipis. "Buruk." Posei menatapnya samar. Pada saat ini, sengatan listrik datang dari telapak tangan Chukin, dan ekspresinya berubah karena terkejut. "Apakah kau berbohong padaku lagi?" Posesci mengerutkan kening. Kali ini, itu nyata. Wajah Chukin sedikit mengembun. Setelah merasakan sengatan listrik itu, Chukin dapat dengan jelas merasakan rasa sakit yang membakar yang berasal dari Trisula Dewa Laut. Tubuh naga unsur, baja. Chukin secara tidak sadar ingin menyalakan tubuh naga unsur. Namun, sesuatu yang tidak terduga terjadi padanya, dan tubuh naga unsur tidak dapat digunakan. Pada saat yang sama, rasa sakit yang membakar menyebar ke seluruh tubuh Chukin, membuatnya merasa seperti sedang dibakar oleh api. His! Pada saat ini, Rao Chu dan Qin tidak dapat menahan diri untuk tidak meringkik kesakitan. Melihat pemandangan ini, hati bos Saixi langsung terluka, tetapi dia tidak berdaya. Chukin hanya bisa menyelesaikan penilaian ini, dan tidak ada orang lain yang bisa membantu. Tulang jiwa.
Dalam keputusasaan, Chukin menggunakan tulang lengan kiri kera marah King Kong. Untungnya, tulang roh dapat digunakan, tetapi meskipun demikian, rasa sakit yang membakar itu tidak berkurang, tetapi malah menjadi lebih kuat. Sepertinya rasa terbakar ini tidak dapat dipulihkan, yang berarti aku harus menahan rasa sakit yang luar biasa ini dan mencabut Trisula Dewa Laut. Ayo, pupil mata Chukin mengecil. Memikirkan hal ini, Chukin mengumpulkan kekuatan jiwa seluruh tubuhnya di telapak tangannya. Trisula itu mulai bergerak, dan ditarik keluar dari tanah oleh Chukin sedikit demi sedikit, tetapi rasa sakit yang membakar itu menjadi semakin kuat. Kulit Chukin benar-benar mulai terbakar. Lengan Chukin menjadi sedikit memerah, dan itu menjadi tekstur yang terbakar, dan beberapa darah panas meluap dari tubuhnya. Chukin, Bos Saixi tidak dapat menahan diri untuk tidak memalingkan kepalanya. Dia benar-benar tidak dapat melihatnya lagi. Namun, Chukin terus melanjutkan. Dia menderita sakit yang luar biasa, giginya terkatup, dan sedikit demi sedikit dia perlahan-lahan mencabut Trisula Dewa Laut yang beratnya 180.000 kati. Pada saat yang sama, sedikit darah mengalir dari lengan Chukin dan masuk ke dalam Trisula Dewa Laut. Ah, gelombang! Akhirnya, Chukin tidak dapat menahannya, dan menjerit kesakitan. Perasaan ini terlalu menyakitkan, tidak hanya kulit, tetapi juga otot dan pembuluh darahnya terbakar. Pada saat ini, wajah asli Trisula Poseidon perlahan muncul dari tanah. Bentuknya seperti bulan sabit di kedua sisi, dengan kerucut besar berbentuk berlian di tengahnya. Pada saat Trisula Dewa Laut ditarik keluar, cahaya biru melesat keluar dari wadah. Pemandu jiwa Chukin. Dalam cahaya biru itu adalah perisai alam semesta laut, inti dari Trisula Dewa Laut. Sekarang, inti ini akan segera kembali ke tubuhnya. Dapat dilihat bahwa tubuh segitiga tudung Han Hai Qiankun telah berlipat ganda dalam sekejap, dan bentuknya telah berubah pada saat yang sama, seolah-olah dua segitiga ditumpangkan bersama untuk membentuk kristal berbentuk berlian. Tak lama kemudian, kristal berbentuk berlian ini tertanam sempurna di alur Trisula Poseidon, dan keduanya dijahit dengan erat. Rasa sakit saat ini mencapai titik ekstremnya, dan Trisula Dewa Laut benar-benar terbakar. Dalam cahaya yang tampak seperti api, Trisula Poseidon mengantar kelahiran kembali dari api. Trisula Poseidon yang awalnya hitam pekat secara bertahap membersihkan lapisan timah di bawah temper, api, dan menjadi warna emas murni. Pada saat yang sama, cahaya keemasan yang sangat terang bersinar dari Trisula Dewa Laut, menerangi seluruh aula di sekitarnya. Tidak hanya itu, seberkas cahaya keemasan yang kuat melesat ke langit, langsung menembus kubah di puncak kuil Dewa Laut dan memasukkannya ke langit. Apa itu? Pada saat ini, Xiao Hu dan yang lainnya sudah setengah jalan, dan mereka semua membuka pupil mereka ketika melihat cahaya keemasan raksasa menembus langit. Itu arah kuil Dewa Laut, itu bukan kecelakaan Chukin, kan? Qian Renshui berkata dengan khawatir di wajahnya. Bukan karena Tuan Muda Chu mengalami kecelakaan, tetapi Tuan Muda Chu mengeluarkan artefak Zenhai. Gadis Laut Douluo di samping berkata dengan hormat. Segera setelah itu, Hai F. Douluo dan 6 penyembah lainnya berlutut ke arah kuil Dewa Laut, dengan hormat sambut Tuan Dewa Laut. Pada saat mereka berlutut, Xiao Hu dan yang lainnya memperhatikan bahwa di ujung sinar cahaya keemasan, sebuah hantu besar muncul. Hantu itu persis sama dengan roh bela diri Dewa Laut di belakang Bos Saixi. Jelas, hantu ini adalah Poseidon. Pada saat yang sama, di bawah hantu Dewa Laut, sosok yang sangat tampan melayang di udara. Orang ini mengenakan jubah hitam, dengan Trisula Dewa Laut di lengan kanannya, seperti putra Raja Dewa. Chukin, itu Chukin. Ning Rongrong berteriak dengan gembira. Mungkinkah penilaian Chukin adalah mengeluarkan artefak Zenhai? Xiao Hu sedikit gembira. Pada saat yang sama, tatapan Hai F. Douluo dan Purple Pearl, serta sangguan Yaking, semuanya tampak iri. Chukin tidak ada bandingannya dalam hal penampilan. Chukin bermandikan cahaya keemasan, menerima tatapan pemujaan dari orang banyak, dan bertanya apakah ada wanita yang tidak tergerak olehnya. Bukan hanya mereka, tetapi di perairan di luar Pulau Dewa Laut, sekelompok hiu putih besar jiwa iblis muncul, dipimpin oleh Bai Xiu Xiu dan ibunya, Bai Yingying. Bu, siapa itu? Bai Xiu Xiu berkedip sedikit sambil melihat sosok dalam cahaya kemasan. Itu manusia bernama Chukin. Bai Yingying menjawab sambil tersenyum, sepertinya dia hanya setengah jalan lagi untuk menjadi Dewa Laut sejati. Dewa Laut adalah ibuku, kau sering berkata, objek kepercayaan hiu putih besar jiwa iblis kita.
Bai Xiu bertanya. Ya, Bai Yingying mengangguk. Xiu, ingatlah, hiu putih besar jiwa iblis kita akan selalu percaya pada Dewa Laut. Mulai sekarang, kau tidak boleh menolak apapun yang Chukin ingin kau lakukan. Petik 2. Dan kalian, apakah kau sudah mendengarnya? Bai Yingying menoleh ke kelompok hiu putih besar jiwa iblis di belakangnya dan berteriak. Hiu putih besar dari semua iblis berteriak bersama. Tentu saja, termasuk aku. Bai Yingying menatap Chukin, matanya berkedip-kedip. Pada saat ini, cahaya keemasan yang kuat mulai menyerbu ke dalam tubuh Chukin dengan panik. Di bawah inhalasi cahaya keemasan ini, kulit Chukin yang awalnya terbakar sembuh total, dan pada saat yang sama, kulitnya menjadi lebih bening. Tanda trisula emas menyala di antara dahi Chukin. Seperti sentuhan akhir, tanda ini sekali lagi mengangkat wajah Chukin ke tingkat yang baru. Tidak hanya peningkatan penampilan, trisula juga membawa gelombang kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi Chu dan Qin. Chukin yakin bahwa pada saat ini, bahkan jika dia tidak menggunakan kekuatan pedang ilahi Sura secara berlebihan, dia seharusnya bisa mengalahkan bos Saixi di atas laut. Setelah emas itu terhirup sepenuhnya, Chukin membawa trisula dan jatuh kembali ke aula Dewa Laut. Chukin, Poseidon berhasil dalam penilaian ke-6. Memperoleh 60% afinitas Poseidon. Hak untuk menggunakan trisula Poseidon. Selamat, Chukin, saya mendapat persetujuan dari trisula Dewa Laut. Bos Saixi juga terkejut dengan Chukin. Dia dengan cepat berjalan ke wajah Chukin dan tersenyum dari lubuk hatinya. Selamat, kurasa tidak. Chukin tersenyum sedikit, benda ini hampir membuatku lebih buruk sekarang. Trident Poseidon bukanlah artefak biasa. Artefak ini memiliki kekuatan untuk mengendalikan lautan. Sedikit menyakitkan, itu normal. Bos Saixi tersenyum tipis. Itu yang kukatakan, tetapi tidakkah kau akan memberiku sedikit kenyamanan? Chukin menyingkirkan trisula Dewa Laut dan tersenyum kembali. Posesi berhenti, berjalan ke wajah Chukin, dan menciumnya langsung setelahnya. Chukin memanfaatkan situasi itu untuk memeluk bos Saixi erat-erat. Ah gelombang, perilaku Chukin yang tiba-tiba membuat bos Saixi berseru. Ciuman saja tidak cukup. Chukin tersenyum pelan, Sisi, aku menginginkanmu. Apa yang kau inginkan? Kata Posei dengan wajah memerah. Kalian semua, Chukin berkata dengan lembut, aku tidak ingin menunggu lebih lama lagi. Aku tidak ingin menunggu kalian keluar dari Pulau Dewa Laut. Bos Saixi berpikir sejenak, lalu mengangguk, baiklah, tapi tidak di kuil Dewa Laut. Ini aku. Sebelum kata-kata bos Saixi berakhir, Chukin sudah memeluknya, meninggalkan kuil Dewa Laut, dan masuk ke dalam hutan. Bosi tiba-tiba terkejut. Baru saja, dalam rasa sakit yang luar biasa, sepertinya aku menyadari kekuatan ruang. Chukin tersenyum tipis, dengan radius 10 mil, aku bisa bepergian sesuka hati. Pupil mata bos Saixi sedikit berputar, dan ruang itu berteleportasi. Dia tidak bisa melakukannya saat ini. Sepertinya kekuatan Chukin sudah melampauinya. Sisi, seharusnya tidak ada seorang pun di hutan ini, mari kita berada di sini saja. Chukin tersenyum penuh kemenangan. Baiklah, selama kamu tidak berada di kuil Dewa Laut, tidak masalah dimanapun. Tanpa diduga, bos Saixi tidak menolak. Bagus, Ceci. 1 jam kemudian, Chukin tentu saja tidak bisa membuat bos Saixi menunggu dengan cemas, tetapi saat dia bersiap untuk ronde berikutnya, suara wanita cantik terdengar di hutan. Chukin, di mana kamu? Itu suara Suir. Chukin sedikit mengernyit. Kalau begitu, lupakan saja. Gigi perak bos Saixi sedikit terkatup. Dia tidak ingin menyerah, tetapi dia tidak pernah ingin dikenal oleh orang-orangnya. Dia melakukan hal yang sangat malu dengan Chukin. Tidak masalah, biarkan Suir datang bersama. Chukin sedikit miring di sudut mulutnya. Selama kamu tidak keberatan, Ceci, Suir tidak akan pernah keberatan. Itu bagus. Posei mengangguk. Dia benar-benar menginginkan kesenangan seperti ini. Pemujaan yang luar biasa. Tuan Chu. Tepat saat keduanya membuat keputusan, suara wanita dan suara pria lainnya mengikuti. Naga Laut Douluo dan gadis Laut Douluo. Bos Saixi berkata dengan ekspresi terkejut, tidak mungkin, Chukin, lain kali, datanglah lagi malam ini. Melihat ekspresi bos Saixi yang sedikit bersemangat namun takut gugup, Chukin tidak dapat menahan senyum, lalu mengangguk, kalau begitu malam ini, sampai jumpa. Di Hailong. Baiklah, bos Saixi mengangguk berulang kali. Setelah itu,
Chukin dan Bo Saixi berjalan keluar dari hutan. Aku melihat bahwa, kecuali Qian Renshui, Hainu Hailong, wanita lain dari Chu dan Qin, dan beberapa persembahan besar, mereka semua ada di sini. Suer, HNV, mengapa kalian mencari kami? Tanya Chukin. Pemujaan yang agung, Tuan Chu, jadi kalian ada di sini. Hai Eve Dowo balas tersenyum. Ada apa? Posesci mengerutkan kening. Tidak, kami berada di kuil Dewa Laut dan kami tidak menemukanmu dan Tuan Muda Chu. Kami pikir sesuatu terjadi padamu. Hai Eve Dowo menjawab. HNV, kau terlalu khawatir. Apa yang bisa terjadi padaku dan keluargamu untuk disembah? Bo Saixi hendak memarahinya, Chukin tersenyum acuh tak acuh. Baiklah, tidak apa-apa. Ketika Hai Eve Dowo melihat Chukin tersenyum padanya, dia tersenyum seperti bunga. Saudara Chukin, pria super tampan yang baru saja terbang ke langit, yang masih memegang senjata super tampan di tangannya, apakah itu kau? Tanya Wang Qiwer. Bukan aku, siapa? Chukin tersenyum acuh tak acuh. Aku tahu itu kamu, kakak Chukin, jadi kamu benar-benar mendapatkan artefak Zenhai seperti yang kamu katakan pada kakak Hainu. Mata Wang Qiwer berbinar. Tentu saja, Chukin mengangguk. Petik 2. Bagus, bisakah kamu menunjukkan artefak Zenhai kepada kami? Wang Qiwer bertanya dengan penuh harap. Chukin mendengar ini, melirik Bo Saixi, lalu menjawab, tentu saja bisa. Begitu suaranya jatuh, tanda trisula emas di dahi Chukin menyala, lalu cahaya keemasan muncul dari tanda itu dan jatuh ke telapak tangan Chukin. Dalam sekejap, trisula emas itu diperbesar puluhan kali lipat. Pada saat trisula emas itu muncul, mata semua orang berbinar. Trisula emas itu begitu indah, seperti sebuah karya seni. Selain tertarik oleh keindahan trisula emas itu, gadis naga laut Douluo merasakan tekanan dari dalam keluar. Benar saja, itu adalah artefak Dewa Laut. Seru kuda laut Douluo. Saudara Chukin, bolehkah aku memegangnya untuk bersenang-senang? Wang Qiwer bertanya dengan gembira. Qiwer, boleh, tapi trisula ini sangat berat. Chukin menjawab sambil tersenyum. Saudara Chukin, siapa yang kau pandang rendah? Darah yang mengalir di tubuhku adalah darah leluhur kekuatan. Wang Qiwer berkata dengan percaya diri. Yah, tidak bisa mengambilnya, kau harus mengembalikannya padaku. Chukin tersenyum. Wang Qiwer mengangguk, lalu mengambil trisula emas dari Chukin. Saat berikutnya, aduh, begitu Wang Qiwer memegang gagang panjang trisula emas itu, kepala tombak yang berat itu jatuh dengan keras ke tanah, langsung menghantam tanah hingga menjadi lubang kecil. Jika bukan karena bantuan tepat waktu dari Chu dan Qin, Wang Qiwer pasti akan jatuh ke tanah bersamanya. Saudara Chukin, mengapa ini begitu berat? Wang Qiwer berkata dengan sedikit tertekan. Tentu saja, Bo Saixi berkata, trisula emas itu beratnya 108.000 kati, apalagi kamu, bahkan aku tidak bisa mengangkatnya. Mendengar ini, semua orang terkejut. 108.000 kati, lalu memegang tombak ini, bahkan tanpa kekuatan jiwa, orang biasa tidak akan sanggup menahannya. Aku tidak percaya lagi. Pada saat ini, Wang Qiwer menggertakkan gigi peraknya, aku pasti bisa mengangkatnya. Sayang sekali, tidak peduli seberapa keras Wang Qiwer mencoba, bahkan kekuatan memeras susu digunakan, dia tetap tidak mengangkat trisula emas itu sama sekali. Melihat Wang Qiwer terengah-engah dan berkeringat deras, ini membuat semua orang tertawa. Dalam sekejap mata, 2 minggu berlalu lagi. Ding, tugas Dewi dilepaskan, tugasnya, mengikuti Bai Xiu-Xiu untuk menaklukkan laut misterius dan membunuh penguasa laut. Hadiah, bentuk manusia Dewi Bai Xiu-Xiu, dapatkan 100% dukungan dari Dewi Bai Xiu-Xiu. Chukin, selain berdiskusi mendalam dengan para wanita dalam 2 minggu terakhir, terus berlatih menggunakan trisula emas. Tentu saja, Chukin menghabiskan sebagian besar waktu untuk kencan rahasia dengan Bo Saixi. Penilaian masih terus berlanjut. Pada hari ini, matahari bersinar dan tidak ada awan. Chukin dan Zhu Zuqing, Ning Rongrong, Huliena, Xiao Wu, Ye Lingling, Du Gugus, Huo Wu, Liu Erlong, Wang Qiwer, Purple Pearl dan 7 anggota teratas lainnya dari Kao datang ke pintu masuk Pulau Dewa Laut. Di sini, Bos Saixi, 7 pengorbanan besar, dan seluruh komunitas hiu putih besar iblis sedang menunggu di sini. Melihat postur ini hari ini, gerakannya tidak kecil. Chukin berjalan mendekati Bos Saixi dan tersenyum tipis. Tentu saja, Posesi menjawab,
Sebagai ujian terakhir dari 7 ujian teratas, tentu saja tidak sesederhana itu. Kamu selalu mengatakan itu. Chukin tersenyum acuh tak acuh, mari kita bicarakan isi penilaian kali ini. Penilaiannya sangat mudah. Kalian hanya perlu menunggangi hiu putih besar roh iblis ini, memasuki suatu wilayah laut, mendapatkan sejenis ramuan abadi berwarna ungu di tengah wilayah laut tersebut, lalu memastikan bahwa setiap anggota keluar dengan selamat. Posaiksi menjawab, dan, kecuali anggota yang berpartisipasi dan hiu putih besar jiwa iblis yang terpilih, tidak ada kekuatan yang boleh digunakan, jika tidak penilaian akan dinyatakan gagal. Jadi, wilayah laut ini tidak mudah, kan? Xiao Hu tersenyum tipis. Tentu saja, Bos Saiksi mengangguk, tapi kalian akan tahu wilayah laut mana tepatnya. Baiklah, aku sudah bosan tinggal di pulau ini, jadi aku bisa pergi ke laut untuk bermain. Chu Qin-sen berjalan ke pantai dengan pinggang malas dan kedua putrinya. Tuan Chu Qin, wilayah laut itu pasti sangat berbahaya. Kamu adalah pewaris Dewa Laut, biarkan aku mengajakmu jalan-jalan. Pada saat ini, Bai Yingying, Raja Hiu Putih Besar Jiwa Iblis, mengambil inisiatif untuk berenang di depan Chu Qin. Bu, biarkan aku ikut. Sebelum Chu Qin berbicara, Bai Xiu berkata. Xiu, Bai Yingying berkata dengan sedikit terkejut, wilayah laut itu sangat berbahaya, kau masih tidak ingin pergi. Tidak, aku ingin pergi. Bai Xiu menjawab, karena bahayanya, Xiu semakin pergi. Xiu sudah dewasa dan tidak seharusnya tinggal di rumah kaca sepanjang waktu. Itu tidak baik, Xiu. Bai Yingying menjawab, wilayah laut itu terlalu berbahaya, kalau tidak, itu tidak akan menjadi tempat uji coba ketujuh bagi Tuan Chu Qin. Tidak, aku akan tetap pergi. Aku juga hiu putih besar berjiwa iblis, dan tunggangan Dewa Laut. Bai Xiu bersikeras, kau benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa, kalau begitu aku meminta Tuan Chu Qin untuk memutuskan. Bai Yingying menghela napas, biarkan Xiu pergi bersamaku. Chu Qin tersenyum tipis. Awalnya, sistemnya adalah agar dia membawa Bai Xiu bersamanya. Karena Bai Xiu menginginkannya, tentu saja Chu Qin ingin memenuhinya. Ya, hidup Tuan Chu Qin. Mendengar perkataan Chu Qin, Bai Xiu melompat keluar dari laut dengan penuh semangat. Tuan Chu Qin, tunggangi aku. Bai Xiu melanjutkan. Chu Qin tersenyum acuh tak acuh, melompat ke punggung Bai Xiu, dan dia duduk bersila dengan tenang dan tampan. Baiklah, Bai Yingying berkata, Tuan Chu Qin, aku akan mengikutimu juga, dan aku akan membuka jalan untukmu. Bai Yingying dulunya adalah tunggangan Dewa Laut, kecuali Dewa Laut sendiri dan Chu Qin, bahkan Bos Saiksi tidak memenuhi syarat untuk menungganginya. Oleh karena itu, ia memilih untuk memulai permainan sendirian, dan Xiao Wu, Zhu King dan yang lainnya melompat ke hiu putih besar satu demi satu. Pada saat ini, Wang Qiwer berteriak, Saudara Chu Qin, tangkap aku. Segera setelah itu, sebelum Chu Qin sempat bereaksi, Wang Qiwer melompat ke arah Chu Qin. Chu Qin memanfaatkan situasi itu dan membawa Wang Qiwer ke dalam pelukannya. Qiwer, apa yang sedang kamu lakukan? Chu Qin bertanya sedikit terkejut. Hehe, aku ingin duduk di pangkuanmu. Wang Qiwer tersenyum penuh kemenangan. Oke, Chu Qin tersenyum dan mengangguk. Setelah mendengar ini, Wang Qiwer duduk di pangkuan Chu Qin dan berteriak, maju. Setelah ini, si Dragon Douro dan Sigel Douro bertindak sebagai pemandu, memimpin kerumunan untuk menunggangi Demon Soul Great White Shark, melaju kencang ke tenggara Pulau Dewa Laut. Kecepatan Demon Soul Great White Shark sangat cepat, dapat mencapai 500 mil laut dalam 1 jam, dan setelah 3 jam di laut, sebuah pulau karang hitam muncul di depan semua orang. Tuan Chu Qin, itu Devil's Bay. Hailong Douro berkata, menunjuk ke pulau karang di depannya. Devil Bay. Chu Qin mengangkat alisnya sedikit. Awalnya dia mengira itu berasal dari Laut Paus Iblis. Tapi pikirkanlah, Raja Paus Iblis Laut dalam seharusnya adalah ujian ke-9. Tuan Chu dan Qin, Teluk Iblis, itu bukan wilayah laut biasa. Hailong Dou menjawab, ini disebut wilayah lepas pantai, wilayah kedua setelah wilayah Laut Paus Iblis dalam bahaya. Tidak hanya arus bawahnya yang bergolak, tetapi juga wilayah yang paling kritis. Ya, tidak mungkin menggunakan kekuatan deteksi mental di dalamnya, dan Anda hanya bisa berjalan di dalamnya dengan perasaan. Pada saat yang sama,
Wilayah laut ini penuh dengan semua jenis binatang roh laut yang kuat, dan banyak sekali master roh laut telah mendengarnya. Daratan, yang harus Anda lakukan adalah tinggal di Teluk Iblis selama sehari, dan akhirnya keluar dari Teluk Iblis dengan lancar. Kedengarannya sangat menarik. Wang Qiwer tersenyum ringan. Saudari Qiwer, izinkan saya memberitahu Anda bahwa di kedalaman Teluk Iblis, ada banyak binatang roh laut yang sangat beracun dan menciptakan ilusi. Hailong Dou mengingatkan, ini adalah hal kedua, dan yang terpenting adalah beberapa perubahan khusus telah terjadi di Devil's Bay baru-baru ini. Mengenai apa itu, hanya dedikasi agung yang tahu. Itu tidak takut. Dengan Chukin di sini, aku tidak takut pada apapun. Wang Qiwer berkata dengan percaya diri sambil memeluk Chukin. Setelah mendengar ini, Hai Fe Dou merasa sedikit iri di dalam hatinya, tetapi dia tetap menjawab, Tuan Chukin, jika Anda siap, Anda bisa masuk. Apakah ada hal lain yang perlu saya persiapkan? Chukin tersenyum tenang, Xiao Bai, buka jalan. Ya, Bai Yingying mendengar kata-kata itu, mengeluarkan suara serak seperti hiu, dan berjalan langsung ke Devil's Bay. Xiao Wu, Qinger, Rong Rong, Yan Yan, Huo Wu, Binger, Nana, Erlong, Yaking, Pearl, Jiner, Ayu, cobalah untuk tidak meninggalkanku dalam jarak 3 meter. Chukin memerintahkan kepada para wanita. Baiklah, semua wanita menjawab serempak. Segera setelah itu, semua orang menunggangi hiu putih besar jiwa iblis, mengikuti Chukin, dan bergegas ke Teluk Iblis. Hailong, Teluk Iblis, apa yang terjadi baru-baru ini? Hai gadis Douluo memandang Hai gadis Douluo dengan rasa ingin tahu dan bertanya. Bukankah kamu mengatakannya? Hanya pemujaan agung yang tahu. Hailong Douluo menjawab, ayolah, bisakah kamu menipuku? Aku telah memberitahumu kehormatan besar. Hai gadis Douluo menjawab, baiklah, keraguan tentang kuil agung. Beberapa waktu lalu, Douluo bergelar yang menggunakan Raja Orca Mata Jahat untuk memberikan obat bersembunyi di Teluk Iblis, dan penguasa lepas pantai, Raja Paus Iblis Laut Dalam, juga ditemukan di Teluk Iblis. Itu saja, Hailong Douluo menjawab. Raja Paus Iblis Laut Dalam. Wajah Hai Fe Douluo terkejut dan khawatir, kalau begitu Tuan Chukin, bukankah mereka dalam bahaya? Raja Paus Iblis Laut Dalam biasanya hanya tinggal di wilayah Paus Iblisnya, dan bahkan jika ia datang ke Teluk Iblis, tetapi dengan karakternya yang malas, ia hanya akan membuka mulutnya dan menunggu makanan datang ke pintu, sehingga ia akan mengambil inisiatif untuk menyerang Tuan Chukin dan yang lainnya. Terlebih lagi, Tuan Chu dan Qin, Anda dapat mengalahkan bahkan pengorbanan besar, apa yang begitu mengerikan. Hailong Doul menjawab, kalau begitu kita harus mengingatkan Tuan Chukin juga. Hai Fe Doul mengerutkan kening, meskipun Tuan Chukin kuat, dia ingin melindungi begitu banyak orang. HNV, Anda tahu ini adalah aturan yang ditetapkan oleh Tuan Dewa Laut, saya tidak dapat mengubahnya. Hailong Doul menjawab, namun, HNV, saya menemukan bahwa Anda tampaknya sangat peduli dengan Tuan Chukin, bukankah itu menarik baginya? Hailong Doul menambahkan sambil tersenyum. Wajah Hainuo Douluo langsung memerah, dan dia sedikit panik, ada apa? Tuan Chukin, tetapi pewaris Dewa Laut, orang yang kita percayai, aku peduli padanya, bukankah itu normal? Lalu mengapa kamu tersipu? Hailong Douluo menjawab, tidak. Hainuo Douluo buru-buru menutupi wajahnya, memalingkan kepalanya. Hahaha, Hailong Douluo tertawa, sebenarnya, Tuan Chukin sangat baik, wajar jika gadis-gadis menyukainya. Jangankan kamu, aku melihat Tuan Chukin memegang trisula emas. Mereka semua tergerak oleh Tuan Chukin. Ah, ekspresi Hainuo Douluo mengembun. Aku menggodamu. Hailong Douluo berkata sambil tersenyum, kakak, aku, 3 pandangan itu normal. Aku hanya menghormati Tuan Chu dan Qin, bukan cinta. Di sisi lain, Chukin membawa gadis-gadis itu jauh ke dalam Teluk Iblis. Di sini, tidak ada laut yang suram dan berbahaya seperti yang dibayangkan Chukin. Sebaliknya, matahari masih bersinar, laut bersinar, dan pemandangannya indah. Ini Teluk Setan, bagaimana perasaanku bahwa tidak ada bahaya sama sekali? Ning Rongrong bertanya dengan sedikit bingung. Rongrong, semakin banyak kasus seperti ini, semakin kita tidak bisa menganggapnya enteng. Liu Erlong berkata, karena ini adalah mata rantai terakhir dari 7 ujian teratas, pasti ada benarnya. Ya, Erlong benar, Rongrong,
jangan tertipu oleh penampilanmu. Chukin mengangguk sambil memegang Wang Qiwer. Tuan Chukin, Anda terlalu berhati-hati. Bai Yingying berkata, ini bukan Teluk Iblis. Teluk Iblis berada 5 mil di depan. Chukin, Liu Erlong. Namun, tempat ini dekat dengan Teluk Iblis. Sulit untuk menjamin bahwa binatang roh laut di Teluk Iblis tidak akan berenang keluar. Bai Yingying menambahkan, tentu saja, hanya ada beberapa binatang roh laut yang berenang keluar. Aku di sini. Bahkan jika binatang roh laut berenang keluar, ia tidak akan menyerang kita. Begitu suara Bai Yingying selesai, dia melihat seekor binatang jiwa berkepala gemuk seperti ikan, melompat dari laut, dan menyerang Zhu Zuqing di sebelah kiri. Kepala binatang jiwa berkepala gemuk itu sangat besar, dan saat dibuka, terlihat 2 baris gigi seperti pisau baja. Cakar 100 meter. Saat Zhu Zuqing melihat ini, 2 cincin roh ungu, 3 hitam, 2 merah, dan 7 menyala di bawah kakinya, lalu telapak tangannya berubah menjadi cakar kucing, dan dia menebas langsung ke binatang jiwa berkepala gemuk itu. Binatang jiwa berkepala gemuk ini panjangnya 6 meter, dan kekuatannya sebanding dengan kaisar jiwa manusia. Namun, di hadapan Zhu Zuqing, yang telah menjalani pemeriksaan Dewa Laut, itu tidak cukup. Dalam sekejap, Zhu Zuqing memotong kepalanya yang gemuk, dan setelah ledakan, cincin roh hitam terang tetap ada di tempatnya. Bukankah kamu mengatakan bahwa binatang jiwa ini tidak akan menyerang kita? Bai Xiuxiu bertanya dengan bingung sambil menatap Bai Yingying. Aneh sekali. Secara umum, ketika ikan berkepala besar iblis ini bertemu dengan hiu putih besar berjiwa iblis kita, mereka takut untuk menghindarinya. Bai Yingying berkata, kecuali mereka sangat lapar atau panik, jangan khawatir, selanjutnya, seharusnya tidak ada binatang buas yang menyerang kita. Kalau begitu mereka semua juga lapar. Pada saat ini, Wang Qiwer menunjuk ke kiri dan berteriak. Semua orang melihat ke arah suara itu, tetapi mereka tidak mengetahuinya, dan mereka sedikit tercengang pada pandangan pertama. Saya melihat bahwa di sisi kiri mereka, ada ribuan ikan berkepala besar iblis yang berdesakan, berenang dengan panik ke arah Chukin dan yang lainnya. Pupil mata ikan berkepala besar iblis ini berwarna merah tua, seperti lentera. Melihat mata Chukin, itu seperti melihat mangsa. Hahaha, Xiao Bai, kamu tidak diizinkan lagi. Chukin tersenyum tipis pada Xiao Bai. Kata-kata ibuku Bai Yingying umumnya tidak dapat diandalkan. Bai Xiuxiu bergumam, Ibu, beraninya aku menamparkan wajah ibuku yang sudah tua. Tuan Chukin, ikan dan udang kecil ini tidak membutuhkanmu untuk bertindak. Bai Yingying tiba-tiba menjadi sedikit marah. Dia hanya ingin menunjukkannya di depan orang percaya seperti Chukin, mengapa begitu sulit. Putriku sendiri sangat bodoh. Jadi dia berbalik dan datang ke sisi kanan. Setelah itu, Bai Yingying membuka mulut darah hiu yang besar, dan dalam sekejap suara hiu bergema di seluruh dunia dari mulut Bai Yingying, dan aura roh dan binatang yang kuat juga menyerbu ke arah ikan iblis besar ini. Di bawah raungan Bai Yingying, sekelompok ikan kepala besar iblis yang telah dengan cepat menghentikan tren maju mereka dan tiba-tiba berhenti. Nyonya tua itu tidak menunjukkan kekuatannya, jadi aku benar-benar berpikir akulah dewa di dalam kolam renang. Bai Yingying berkata dengan sedikit bangga. Ibu, mereka datang lagi. Teriak Bai Xiuxiu begitu suara Bai Yingying turun. Benar saja, di bawah seruan beberapa kepala besar pertama, tren maju kelompok kepala besar iblis ini lebih ganas. Satu persatu membuka mulut besar mereka, dan rasanya seperti mencabik Bai Yingying. Bai Yingying meraung marah, dan segera tubuhnya menyusut dengan cahaya putih, dan ukurannya menyusut dalam sekejap. Segera, hiu putih besar berjiwa iblis besar dalam cahaya putih menghilang, digantikan oleh wanita cantik berambut perak dengan rambut terurai. Wanita itu mengenakan gaun tule seksi. Di bawah rok panjang, ada sosok yang begitu bangga dan menarik perhatian, terutama di dada, yang dibalut rok tule panjang, tetapi garis bulatnya dapat terlihat jelas, dan hal yang sama berlaku untuk pantatnya, yang seperti buah persik. Pantatnya sama sekali tidak dapat ditutupi oleh rok panjang. Namun, lengan akar teratai dan kakinya yang ramping telanjang, dan rasanya lebih menarik. Terutama Chukin, generasinya yang bejat adalah godaan yang paling tak tertahankan. Bai Yingying benar-benar menarik perhatiannya. Apa yang sedang kupikirkan? Chukin diam-diam berkata dalam hatinya, Xiuxiu sudah menjadi istriku, dan Bai Yingying adalah calon ibu mertuanya. Chu dan Qin, tidak boleh ada pikiran yang salah.
Kalian yang tidak memiliki penglihatan, mati saja. Pada saat ini, tangan Bai Yingying menyatu di depan dadanya, dan dalam sekejap sinar putih terang yang tak terhitung jumlahnya mengembun di tubuhnya yang cantik. Setelah pengisian singkat, sinar-sinar cahaya ini, seperti dewi yang menaburkan bunga, berubah menjadi pita putih yang tak terhitung jumlahnya, bergegas menuju ikan-ikan iblis berkepala besar ini. Melihat ini, ikan-ikan iblis berkepala besar ini tidak memilih untuk menghindar. Di atas tubuh hijau tua mereka, perisai kekuatan roh hijau mekar pada saat yang sama. Bum bum bum, dapat dilihat bahwa hanya dalam beberapa tarikan napas, serangan Bai Yingying menenggelamkan sebagian besar ikan berkepala gemuk ke dasar laut, dan ikan berkepala besar iblis yang tersisa berusia 10.000 tahun atau lebih, dan mereka tidak jatuh ke serangan cahaya Bai Yingying yang padat di bawah. Ikan pari manta berusia 100.000 tahun di laut, dengan marah, dengan ganas menyerbu ke arah Bai Yingying. Bai Yingying terkejut, dan hendak terus memadatkan serangan kekuatan rohnya, tetapi hanya melihat cahaya keemasan yang terang di depannya. Bai Yingying melirik dengan saksama, dan ada sosok tampan dari langit dalam cahaya keemasan, dan itu adalah Cukin. Cahaya keemasan itu dilepaskan dari trisula emas di tangan Cukin. Xiao Bai, serahkan padaku. Cukin tersenyum percaya diri tanpa menoleh ke belakang. 13 gaya emas, waktu 1000 tahun. Begitu jurus ini dilepaskan, bayangan tombak yang tak terhitung jumlahnya, bagaikan hujan deras, menghantam ikan-ikan berkepala besar yang jahat itu. Itu juga merupakan serangan kelompok yang intensif, tetapi kekuatan Cukin Qianzai Kongyu sama sekali tidak sebanding dengan kekuatan jiwa Xiao Bai. Aku melihat bayangan tombak Cukin menusuk ikan berkepala besar itu, tidak hanya menghancurkan kekuatan jiwa mereka, menembus tubuh mereka, dan pada saat yang sama mendirikan pilar-pilar laut setinggi puluhan meter. Dalam sekejap, seolah-olah ratusan bom meledak di laut pada saat yang sama, pilar-pilar laut yang tak terhitung jumlahnya melesat ke langit, pemandangannya sungguh menakjubkan. Saudara Cukin, itu luar biasa. Tuan Cukin, sangat menakjubkan. Pada saat yang hampir bersamaan, Wang Qiwer dan Bai Xiu Xiu berseru serempak. Saudari Xiu Xiu, apakah kamu merasakan hal yang sama? Wang Qiwer tampaknya telah menemukan teman dekat dan bertanya kepada Bai Xiu Xiu yang sedang duduk di sana. Yah, jauh lebih baik daripada Ibu Bai Yingying yang tidak bisa diandalkan. Bai Xiu Xiu mengangguk berulang kali. Pada saat ini, Cukin dengan ringan mendarat di punggung Bai Xiu Xiu dan tersenyum acuh tak acuh, hahaha, tampaknya trisula emas ini lebih mudah dari yang kukira, terutama di laut. Tuan Cukin, aku punya keraguan. Pada saat ini, Bai Yingying berkata, ikan berkepala pan iblis umumnya berada di area inti Teluk Iblis. Mengapa mereka muncul sebelum kita memasuki Teluk Iblis? Itu berarti ada sesuatu yang terjadi di Teluk Iblis, melanggar hukum mereka. Cukin tersenyum ringan. Apa yang akan terjadi? Tanya Bai Yingying. Aku tidak tahu, masuk saja dan lihat. Cukin tersenyum ringan, dan trisula dewa laut di tangannya meledak menjadi cahaya keemasan. Saat berikutnya, laut yang awalnya tenang tiba-tiba menjadi bergejolak, dan Cukin dan kaki mereka bergegas ke Teluk Iblis di depan mereka seperti sungai yang deras. Pada saat ini, kecepatan maju Cukin meningkat lebih dari 10 kali lipat. Wow, tiba-tiba menjadi sangat cepat. Bai Xiu Xiu dan Ning Rongrong berseru, ada apa? Tentu saja saudara Cukin yang melakukannya. Wang Qiwer menjawab, Chong Ye Xiu Xiu, majulah dengan berani, jangan takut pada kesulitan. Baiklah, cepatlah, teriak Bai Xiu Xiu, mempercepat langkahnya dengan panik. Bergegas ke Teluk Iblis, pada saat ini, pemandangan yang sudah dikenalnya akhirnya muncul. Ini adalah tempat yang diselimuti oleh awan gelap. Di awan gelap, guntur dan guntur tiba-tiba muncul dari waktu ke waktu, dan suasananya sangat aneh dan suram. Tidak hanya itu, permukaan lautnya berwarna hitam dan tak berdasar, dan itu menambah sedikit misteri di wilayah laut ini. Namun, yang mengejutkan semua orang adalah bahwa tempat aneh seperti itu tampak sangat tenang, bahkan tidak ada binatang roh laut yang terlihat. Aneh, ada begitu banyak binatang roh laut di luar, tetapi kamu tidak bisa melihatnya di dalam. Sui Binger berkata dengan ragu. Mungkinkah semua binatang roh laut di dalam telah pergi keluar? Su Jindai mengerutkan kening. Cukin, saudari, apakah kamu mencium bau khusus? Xiao Hu bertanya, bau ini agak mirip dengan bau di dekat laut Mutiara Ungu. Mutiara Ungu tampak terkejut. Cukin,
Mungkinkah gelar Douluo yang diracuni yang disebutkan oleh gadis laut Douluo datang ke sini? Ye Lingling berkata, jika dia ada di sini tepat. Cukin tersenyum tipis, aku akan membiarkannya mati tanpa tempat untuk menguburnya. Pergilah. Ya, Bai Yingying menjawab. Mereka masuk jauh ke dalam, dan masih belum ada jejak binatang roh laut. Tanpa disadari, mereka telah menembus 100 mil ke Teluk Iblis. Menurut Bai Yingying, Teluk Iblis hanya memiliki radius lebih dari 100 mil, yang berarti bahwa Chu dan Qin sudah dekat dengan inti Teluk Iblis. Tuan Cukin, Ibu, lihat. Teriak Bai Siu-Siu sambil melihat ke depan. Yang kulihat adalah mayat-mayat binatang roh laut yang tak terhitung jumlahnya, persis sama dengan pemandangan di laut di sekitar Mutiara Ungu. Tidak heran binatang roh laut ini telah melarikan diri dari Teluk Iblis, dan orang-orang juga telah diracuni di sini. Bai Yingying berkata dengan jelas. Racun ini adalah racun di dekat Pulau Mutiara Ungu. Cukin meneteskan sedikit cairan biru yang tersisa ke mayat binatang roh laut, dan racun pada mayat itu mencair. Semuanya, hati-hati, aku punya firasat buruk, kata Bai Yingying. Setelah mendengar ini, semua wanita menjadi waspada. Ning Rongrong dan Ye Lingling masing-masing memegang alat pembimbing jiwa tongkat dan alat pembimbing jiwa pedang besar ungu di tangan mereka. Hahaha, ini benar-benar jalan yang sempit. Pada saat ini, suara aneh dan tua datang dari seluruh Cukin dan yang lainnya. Gadis-gadis itu semua terkejut. Cukin mengangkat kepalanya sedikit. Siapa? Keluar dari sini. Kalian bajingan, siapa yang membunuh dua tetua sekte Roh Kudusku, maka kalian harus dikubur di sini. Suara itu melanjutkan. Cukin berhenti berbicara omong kosong, pupil matanya sedikit memutih. Sangat disayangkan bahwa kemampuan perspektif masih ada, tetapi kekuatan mental tidak dapat digunakan, jadi Cukin tidak menemukan sumber suara untuk sementara waktu. Jika kamu memiliki kemampuan, keluarlah dari ibuku. Bai Yingying meraung. Untuk berurusan denganmu, aku tidak perlu keluar sendiri. Suara itu menjawab, biarkan anak-anak Lord Demon Sovereign bermain denganmu. Saat suara itu jatuh, laut di sekitar Cukin dan yang lainnya mulai melonjak. Satu demi satu, binatang buas jiwa laut besar keluar dari sekeliling. Dapat dilihat bahwa tubuh binatang buas roh laut ini dipenuhi dengan gas merah, yang agak mirip dengan aura yang dipancarkan oleh sumber racun kental yang diperoleh Cukin sebelumnya. Jelas, binatang roh laut ini telah terkikis oleh racun dari lelaki tua misterius ini. Nether Spike, Zhu King memimpin dalam melancarkan serangan, melesat keluar seperti sambaran petir, dan langsung menghancurkan binatang roh laut terdekat hingga berkeping-keping. Namun, pada saat ini, gas yang sangat tebal memenuhi tubuh binatang roh laut tersebut. Setelah keluar, Zhu King langsung pingsan. Untungnya, mata Cukin cepat, dan saat dia berteleportasi ke sisi Zhu King untuk memeluknya, dia juga menggunakan kekuatan rohnya untuk membubarkan gas tersebut. Hati-hati, binatang roh laut ini membawa racun. Su Jin mengerutkan kening. Pada saat ini, Liu Erlong melompat, dan 9 cincin roh menyala di bawah kakinya. Ungu, hitam, merah, dan merah. Ya, Liu Erlong, yang akan menyelesaikan 7 ujian teratas, juga telah maju ke level titel Douluo. Seketika, seekor naga api super meledak dari telapak tangan Liu Erlong. Dalam sekejap, naga api Liu Erlong menelan binatang jiwa laut raksasa dan membakarnya menjadi abu. Namun, racun dalam tubuh binatang jiwa laut itu belum terbakar. Liu Erlong melihatnya, dan segera mundur dari tempat itu. Hahaha, racunku tidak bisa dihilangkan dengan serangan biasa. Suara lelaki tua itu terdengar, entah kamu akan dimakan oleh binatang jiwa laut ini tanpa tulang yang tersisa, atau terkikis dan dibunuh oleh racunku. Kalau begitu, kamu terlalu menghargai dirimu sendiri. Cukin tersenyum tipis, lalu menggerakkan telapak tangannya dengan ringan. Dalam sekejap, pemandangan yang mengejutkan muncul, dan ada patahan di laut. Kecuali tempat Chu dan Qin dan yang lainnya berada, masih ada pilar laut, dan air laut di sekitarnya terkuras dalam sekejap. Binatang roh laut yang menyerang mereka didorong keluar oleh kekuatan Cukin, dan mereka tidak bisa masuk dengan cara apapun. Apa? Kamu bisa mengendalikan kekuatan laut. Dalam suara lelaki tua misterius itu, ada kejutan yang jelas. Kamu tidak tahu, ada terlalu banyak. Mulut Cukin sedikit miring, dan seluruh tubuhnya melayang di udara. Seni laut kekaisaran, luar biasa.
Begitu Chukin melakukan gerakan ini, satu demi satu pilar laut bergegas naik dari permukaan laut, dan kecepatan tumbukan pilar laut sangat cepat, hampir dalam sekejap, menutupi semua ruang di sekitarnya. Ah! Di bawah serangan intensif Chu dan Qin dengan hampir tidak ada jalan buntu, para pemuja Roh Kudus yang bersembunyi dalam kegelapan masih terkena, dan sekitar lusinan dari mereka langsung diangkat ke langit oleh pilar laut Chukin. Orang yang dikepalai adalah seorang lelaki tua dengan tubuh lemah yang mengenakan jubah putih. Kata-kata itu sebelumnya keluar dari mulut lelaki tua itu. Segera setelah itu, cahaya dingin yang tajam melesat dari tangan Chukin, dan pedang raksasa es itu langsung menusuk tubuh lelaki tua itu. Namun, tepat pada saat itu, sebuah cahaya biru mendarat di depan lelaki tua itu. Sebuah sosok muncul dalam cahaya biru itu. Orang ini, rambutnya biru laut dan wajahnya tampak agak tua, tetapi tubuhnya sangat kekar. Tubuhnya yang tingginya lebih dari 2 meter, di bawah baju besi biru, tampak begitu kuat. Hal yang paling menarik perhatian adalah mata lelaki tua itu, ada satu mata, yang buta. Saya melihat lelaki tua itu dengan mudah mengulurkan telapak tangannya, pedang raksasa es Chukin diblokir olehnya. Tuan Iblis, melihat lelaki tua berambut biru itu, para tetua yang lemah dari kultus Roh Kudus dan kultus Roh Kudus tampaknya telah memegang sedotan penyelamat hidup. Sekte Roh Kudus, apakah sudah dihapuskan seperti ini? Orang tua yang disebut penguasa iblis itu mencibir pelan. Napas binatang roh orang ini mengerikan. Pada saat ini, Bai Xiu Wang Qiuer Xiao berseru serempak. Napas binatang roh. Chukin dan gadis-gadis itu semua sedikit terkejut. Tuan Chukin, jika tebakanku tidak salah, itu adalah penguasa lepas pantai yang seharusnya tinggal di Laut Paus Iblis, Raja Paus Iblis Laut Dalam. Bai Yingying memadatkan matanya yang indah. Sepertinya begitu, Chukin berkata dengan gembira tanpa terkejut. Baru kemudian dia ingat bahwa Raja Paus Iblis Laut Dalam memiliki identitas lain, suami dari pemimpin Sekte Roh Kudus saat ini, yaitu Raja Iblis dari Sekte Roh Kudus. Tidak mengherankan bahwa orang-orang Roh Kudus akan muncul di dekat perairan benua Douro, dan kebanyakan dari mereka tidak dapat dipisahkan dari Raja Paus Iblis Laut Dalam. Pada saat ini, mata Raja Paus Iblis Laut Dalam jatuh pada tubuh Chukin, pupil matanya yang tersisa terbuka, dan berkata dengan sedikit ketakutan, "Itu kamu." Raja Paus Iblis Laut Dalam mengenali Chukin sekilas, manusia yang pernah membuatnya takut dari Laut Paus. "Iblis, Raja Paus Iblis Laut Dalam, aku tidak menyangka kamu bersembunyi di sini." Chukin He tersenyum ringan, "Ternyata kamu adalah Paus Roh Kudus. Manusia kecil, aku dulu meremehkan melakukannya denganmu, apakah kamu pikir aku benar-benar takut padamu?" Raja Paus Iblis Laut Dalam menjawab dengan dingin, "Ya, terakhir kali kamu memukulku dengan pedang, dan jika kamu berani mengejar pengikutku dari kultus Roh Kudus, aku akan memberitahumu kekuatan penguasa laut. Itulah yang aku inginkan." Chukin tersenyum tipis. Dia sudah fokus pada lemak Raja Paus Iblis Laut Dalam, cincin jiwa dan tulang jiwa dari binatang buas berusia 990.000 tahun. Xiao Bai, Erlong, lindungi Xiao Wu dan yang lainnya. Chukin menoleh ke Liu Erlong dan Bai Yingying. Ya, kedua wanita itu mengangguk bersama. Segera, Chukin melompat dari punggung Xiao Bai, membuka tulang jiwa bersayap 8, memanggil jiwa bela diri naga Azure, dan datang ke puncak Raja Paus Iblis Laut Dalam. 9 harta dipindahkan keluar dengan glasir berwarna. Pertama, kekuatan. Kedua, kecepatan. Ketiga, jiwa. Keempat, kekaisaran. Kelima, serangan. Keenam, peningkatan. Ketujuh, tubuh sejati Kibao. Ning Rongrong pada saat itu, berkat atribut diluncurkan. Pada saat ini, Ning Rongrong, selain telah menguasai 7 lubang linglong secara menyeluruh, kekuatan rohnya telah mencapai level 74. Selain itu, cincin roh ke-6 dan ke-7 Ning Rongrong adalah cincin roh 100.000 tahun, jadi peningkatan atributnya tidak kurang dari periode puncaknya, Ning Fengzi, guru roh pembantu nomor 1 dunia. Pada saat yang sama, Ye Lingling juga menambahkan dorongan darah naga ke Chu dan Qin. Seperti Ning Rongrong, kekuatan roh Ye Lingling berada di level 74. Di bawah restu dari dua guru roh pembantu ini, yang dikenal sebagai yang terbaik di dunia, kekuatan roh Chukin langsung melonjak pada saat ini, dan dalam sekejap, auranya mencapai ranah batas Douluo yang tak tertandingi. Douluo tertinggi, tidak cukup hanya melihat di depan kursi ini. Raja Paus Iblis Laut Dalam tersenyum menghina. Begitu suara itu jatuh,
telapak tangannya menghadap ke dalam dan diletakkan di dada kiri dan kanan. Detik berikutnya, di bawah keluaran kekuatan jiwanya yang konstan, gua gelap tanpa cahaya yang terlihat mengembun di telapak tangannya. Ketika lubang hitam itu muncul, kekuatan hisap yang ekstrim meresap dari tubuh Raja Paus Iblis Laut Dalam. Air laut di sekitarnya tersedot ke dalamnya dengan panik, dan udara juga mekar dengan beberapa percikan merah, seolah-olah dibakar oleh energi yang sangat besar. Secara umum, Jurang Iblis, dengan raungan Raja Paus Iblis Laut Dalam, sinar cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya menyebar dari lubang hitam, seperti rantai, menyapu ke arah Chu dan Qin. Melihat pukulan yang mengerikan ini, Liu Erlong dan Bai Yingying secara tidak sadar melindungi putri Chu dan Qin dan mundur. Kemampuan jiwa keempat, 9 naga darah. Melihat momentum itu, Chu Qin melihat kepala naga ilusi di kepalanya, dan pada saat yang sama, di sekitar kepala naga itu muncul lagi, menghantui 8 hantu kepala naga yang identik. Detik berikutnya, 9 kepala naga itu berdengung bersama, memancarkan semburan cahaya putih yang terlihat oleh mata telanjang. Saya melihat bahwa kunci cahaya hitam dari Raja Paus Iblis Laut Dalam, pada saat itu ketika ia bertemu dengan gelombang cahaya putih, keduanya memulai tabrakan super. Seberapa mengerikan tabrakan antara Chu Qin dan Raja Paus Iblis Laut Dalam. Dapat dilihat bahwa setiap kunci hitam mengenai gelombang cahaya putih, dan selain dari suara keras yang mencengangkan, ruang itu terdistorsi dan bahkan terbelah di tempat. Pada saat ini, gua hitam di tangan Raja Paus Iblis Laut Dalam benar-benar keluar dari telapak tangannya, seperti bola cahaya, meledak ke arah Chu Qin. Ketika gua hitam itu dilepaskan, ia terus meluas, akhirnya menjadi semakin besar dan besar, berubah menjadi lubang hitam besar dengan diameter 10 meter. Kemanapun lubang hitam itu lewat, air laut di sekitarnya akan tersedot kering, dan daya rusaknya sangat menakjubkan. Namun, ketika lubang hitam itu sampai di sisi Chu Qin, lubang itu terhalang oleh cahaya keemasan yang menyilaukan yang mekar di tubuh Chu Qin, tidak dapat bergerak maju. Ini adalah, melihat kecemerlangan yang familiar dan cemerlang, pupil mata Raja Paus Iblis Laut Dalam jelas menyusut. Trisula emas hilang selamanya. Sebelum kata-kata Raja Paus Iblis Laut Dalam selesai, Chu Qin telah melompat dan lolos dari kendali lubang hitam. Dengan trisula emas di telapak tangannya, dia menikam Raja Paus Iblis Laut Dalam dengan lurus. Trisula emas, apakah kamu pewarisnya? Paus Iblis, guntur raksasa. Raja Paus Iblis Laut Dalam merasa ngeri, dan cahaya guntur yang menyala-nyala meledak di sekujur tubuhnya. Mengikuti cahaya guntur ini, semua berbondong-bondong ke Chu Qin, berharap untuk menghentikan serangan trisula emas Chu Qin. Sangat disayangkan bahwa di bawah peningkatan atribut Ning Rongrong dan Ye Lingling, Chu Qin telah menjadi eksistensi tingkat Douluo yang tak tertandingi, belum lagi ia juga memiliki cahaya Dewa Laut dari Trisula Emas. Anda tahu, cahaya Dewa Laut memiliki efek fatal pada Master Roh Laut atau binatang roh laut. Bagaimanapun, kekuatan Poseidon adalah kekuatan iman yang disumbangkan oleh ribuan orang laut. Oleh karena itu, setelah beberapa tarikan napas pertempuran, guntur raksasa Raja Paus Iblis Laut Dalam benar-benar hancur oleh Trisula Emas Chu dan Qin. Chu Qin bergegas menuju tubuh Raja Paus Iblis Laut Dalam dengan kekuatannya yang tersisa. Raung, Raja Paus Iblis Laut Dalam merasa cemas, dan mulutnya mengeluarkan suara gemuruh yang keras. Saat berikutnya tubuhnya mulai membengkak dengan cepat, berubah menjadi warna safir asli, tubuh Raja Paus Iblis Laut Dalam raksasa yang panjangnya 200 meter. Ternyata itu dia. Melihat tubuh Raja Paus Iblis Laut Dalam, Liu Erlong akhirnya mengenalinya. Pada awalnya, Yin Meiwu dan 6 Raja Binatang bergabung, dan tidak ada dari mereka yang menahan Raja Paus Iblis dari Laut Dalam. Binatang jiwa terbesar, Wang Qiuer juga membuka matanya yang indah. Tuan Chu Qin, Anda layak menjadi pewaris Dewa Laut, dan penguasa pesisir bukan lagi lawannya. Bai Yingying mengikuti dengan tatapan penuh hormat. Boom! Pada saat ini, setelah suara keras yang mencengangkan, trisula emas Chu Qin menembus tubuh Raja Paus Iblis Laut Dalam. Dalam sekejap, wilayah laut puluhan mil di sekitarnya ditarik oleh kekuatan Chu Qin, melengkung ke atas, membentuk seperti pemandangan spektakuler seperti tsunami. Dan Raja Paus Iblis Laut Dalam di tengah juga berada di bawah tombak ini, dan menembus kulit seperti tembok kota. Trisula emas jatuh dalam ke tubuhnya. Di bawah serangan tak terelakkan yang disebabkan oleh trisula emas, vitalitas Raja Paus Iblis Laut Dalam dengan cepat hilang. Tidak, tidak, tidak.
Merasakan napas kematian, Raja Paus Iblis Laut dalam meraung satu demi satu, Dewa Laut, aku juga klan laut, kau tidak bisa melakukan ini padaku, kau tidak bisa melakukan ini padaku. Sungguh, kau berani menyebut dirimu klan laut berdasarkan sampahmu yang telah menelan ras laut yang tak terhitung jumlahnya. Belum lagi, kau adalah yang disebut Kaisar Iblis dari Sekte Roh Kudus, pemimpin Sekte Roh Kudus, adalah pasanganmu. Chukin berdiri dengan tenang. Di atas Raja Paus Iblis Laut Dalam, tersenyum tipis. Kau, bagaimana kau tahu? Raja Paus Iblis Laut Dalam berkata dengan heran. Pemimpin gereja, Roh Kudus saat ini memang istrinya, yang merupakan benih yang tidak sengaja ditinggalkannya saat ia menjelma dalam wujud manusia. Yah, Roh Kudus mengajarkan banyak kejahatan dan akan dihukum, dan sekarang, itu adalah akhirmu. Kata Chukin, kekuatan jiwa yang kuat dilepaskan, melalui trisula emas yang menusuk tubuh Raja Paus Monster Laut Dalam, dilepaskan ke tubuh Raja Paus Iblis Laut Dalam. Dalam sekejap, raungan kesakitan datang dari mulut Raja Paus Iblis Laut Dalam, manusia, meskipun aku sudah mati, aku masih menahanmu. Begitu suara itu jatuh, tubuh Raja Paus Iblis Laut Dalam mekar dengan kilau hitam. Karena peningkatan energi yang tajam di dekatnya, lubang hitam lautan langsung terbentuk, dan air laut yang tak terhitung jumlahnya mulai mengalir ke dalam lubang hitam. Seluruh wilayah Devil's Bay mulai rusuh. Langit yang tadinya suram kini memancarkan guntur, dan guntur bergulung-gulung. Tidak, Tuan Chukin, akan meledak. Bai Yingying berteriak kaget. Yingying, cepat, kalian pergi. Chukin terkejut, dan dengan kasar mundur ke belakang. Bai Yingying, Bai Xiu-Xiu, juga para wanita yang menggendong Chukin, melarikan diri dari pusat ledakan nuklir Raja Paus Iblis Laut Dalam dengan putus asa. Sayangnya, mereka masih selangkah lebih lambat. Raja Paus Iblis Laut Dalam, sebagai binatang buas yang telah bertahan selama 990.000 tahun, energi yang terkumpul di tubuhnya benar-benar tak ternilai. Dengan tergesa-gesa, Chukin mengeluarkan tulang jiwa perisai naga dari wadah pemandu jiwa, dan kemudian perisai naga itu berubah menjadi bola baja, dan pada saat-saat terakhir, Xiao Wu dan yang lainnya diselimuti olehnya. Dan dia langsung dikejutkan oleh energi Raja Paus Iblis Laut Dalam. Pada saat yang sama, dengan suara retakan yang bergema di seluruh laut, seolah-olah bom nuklir meledak di wilayah laut ini, seluruh wilayah laut Devil's Bay menggulung gelombang besar 1000 lapis, dan banyak sekali manusia laut jatuh pada saat ini. Ledakan itu berlangsung selama 1 jam, dan serangkaian ledakan itu menyebabkan gelombang di Pulau Dewa Laut yang jaraknya ribuan mil. Terletak di kuil Dewa Laut, Bos Saixi membuka matanya dan berkata dengan khawatir, Raja Paus Iblis dari Laut Dalam meledakkan dirinya sendiri. Chukin, apakah kamu baik-baik saja? Setelah Bos Saixi berbicara, dia menghilang di tempat. Pada saat yang sama, di sebuah pulau di tengah Devil's Bay, di pantai raksasa. Chukin terbangun dalam keadaan linglung. Dia membuka matanya, melihat sekeliling yang aneh dan kosong, dan segera berteriak, Xiao Wu, Rong Rong, Su King.